So beautiful, aromatic. Halo bro, kembali lagi bersama gua Edwin Enrico di Love by Winnie Channel tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini gua bakal membahas satu parfum yang bisa dikatakan seri terbaru banget dari brand yang fenomenal dan sangat booming di Indonesia tentunya, yaitu Dolce & Gabbana. Dan yang sudah ada di depan gua yaitu Dolce & Gabbana Light Blue Pour Homme Forever, seri terbaru keluaran tahun 2021. Nah, beberapa pasangan romantis lagi bersantai di pantai sambil menikmati triknya matahari. Deskripsi tadi adalah adegan dari komersial ads Dolce & Gabbana Parfum Light Blue Series Forever Eau de Parfum Pour Homme. Jika kita melihat ads-nya sekilas, mungkin parfum edisi ini adalah edisi khusus untuk merayakan cinta abadi. Kita buktikan bro, apakah parfum ini memang terbukti melambangkan sebuah cinta atau kasih sayang gitu ya, dan melambangkan keromantisan. Kita tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja bongkar dan kita snip aromanya seperti apa. Nah, kalau kita ngomongin brand yang satu ini yaitu Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana memang sangat piawai gitu ya, mengeluarkan parfum-parfum yang banyak diminati di pasaran, salah satunya di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri yang gua tahu yang booming banget yaitu salah satu serinya ada Dolce & Gabbana The One Man, The One Eau de Parfum, The One Eau Intense juga ada. Dan yang paling fenomenal, banyak juga digilai oleh para pecinta parfum khususnya para pria ya, yaitu Dolce & Gabbana Light Blue, dan dia sudah banyak banget mengeluarkan serinya. Oke, kita langsung bongkar aja parfum yang di depan gua ini. Dan parfum ini tuh yang gua punya masih segel, masih baru gitu. Dan gua sekilas lihat itu dari segi tampilan boxnya ya, dia itu hampir mirip dengan Dolce & Gabbana Light Blue seri lainnya, seperti Dolce & Gabbana Light Blue Pour Homme Eau de Toilette dan Eau Intense gitu. Cuman di sini perbedaannya yang gue lihat yaitu dia di listnya atau nama Dolce & Gabbana-nya itu ada tulisan Forever, dan untuk listnya di sini warna gold gitu. Dan gue juga jujur aja, gue masih sangat penasaran dengan aroma Dolce & Gabbana Pour Homme Light Blue Forever seri terbaru ini guys. Nah, sekarang kita bongkar aja. Oke. Dan sorry, gue tadi lupa nunjukin di sini parfumnya original ya. Dan di sini juga ada distributornya dan masih segel, kalian juga bisa lihat yang gue punya. Nah, dan untuk tekstur boxnya sangat menarik gitu, dan seperti gua bilang tadi mirip dengan Dolce Light Blue seri yang terdahulunya. Di sini tuh dia teksturnya blue drew, dan yang gue bilang tadi juga di sini tuh tulisannya gold. Dan untuk di dalamnya ini tuh seperti ini. Nah, yang paling menarik dan perbedaan dari Dolce Gabbana Light Blue seri yang terdahulunya, yang Eau de Toilette maupun yang Eau Intense, di sini dia di bagian capnya itu gold, dan di sininya juga gold. Ini tampilannya itu terlihat lebih mewah gitu ya dibandingkan yang pendahulunya. Kalau pendahulunya itu kayak semacam plastik, agak menurut gua sih agak murah gitu kelihatannya, tapi kalau di sini memang lebih sempurna gitu secara tampilan ya. Dan di sini juga ada bagian di bawahnya ini ada badge code-nya, dan yang gua punya ini badge code-nya ini tuh badge code-nya 1047 cm ya. Seperti di box-nya di sini kalian bisa lihat, di box-nya juga sama ada badge code-nya dan sama dengan botolnya. Sekarang gua udah buka untuk parfum ini, dan gua juga penasaran apakah parfum ini seperti yang gue bilang di awal tadi ya. Parfum ini tuh
katanya ya melambangkan cinta gitu. Dan perlu kalian tahu di balik parfum ini tuh yaitu perfumer ternama yang bernama Shyamala Maisongju. Nah, sekarang langsung aja kita spray dan gua bakal share ke kalian aroma top notes-nya gitu ya. Apakah seromantis itu parfum ini ketika gua spray di awal gitu. Sekarang gue spray. Oke. Oke, parfum ini tuh untuk di aroma top notes-nya yang bisa gue share ke kalian yaitu yang gue dapetin kesannya aroma grapefruit dan aroma bergamot. Dan kalau menurut gue ada sedikit aroma-aroma yang aroma sweet gitu ya, yang gue yakin banget aroma ini tuh dihasilkan oleh fruitinya. Oke, kalau gue boleh simpulkan dari parfum ini tuh top notes-nya dia aromanya citrusy gitu. Dan parfum ini tuh kayak semacam dua jenis jeruk berbeda tapi digabung dalam satu notes. Nah, for your information nih, yang belum tahu grapefruit itu apa, jadi grapefruit itu bukan anggur. Nah, grapefruit adalah semacam sejenis jeruk, dia warnanya orange dan dagingnya itu agak kemerahan. Dan untuk aroma atau rasanya itu agak asam-asam sedikit kecut dan kalian juga mungkin bisa bayangin seperti apa. Nah, kalau bergamot, kadang-kadang kita banyak menemukan di ingredient parfum itu memang banyak sekali yang menggunakan bergamot dan kadang-kadang kita tuh salah sangka mengenai si bergamot ini. Dan bergamot itu apa sih? Jadi menurut berdasarkan arsip nih, menurut Citrusy Variety Collection University of California Riverside Amerika Serikat, jadi yang membedakan itu dia dari segi durinya untuk si bergamot ini gitu ya. Yang membedakannya adalah kalau si pohon jeruk purut ini dia berduri seperti yang bisa kita jumpai di Indonesia juga banyak. Dan kalau untuk bergamot ini pohonnya tidak berduri gitu. Meskipun mereka ini dalam bangsa yang sama gitu ya, bangsa jeruk juga, mereka itu mempunyai nama ilmiah berbeda tentunya. Dan untuk jeruk purut sendiri dia itu nama ilmiahnya biasa dibilang Citrus hysteric dan juga dikenal sebagai kaffir lime. Dan untuk jeruk bergamot ini dia nama ilmiahnya yaitu Citrus bergamia gitu. Dan ini udah berapa menit ya? Kayaknya udah cocok nih gue cium middle notes-nya gitu. Dan gue sekarang cium middle notes-nya, gue bakal share ke kalian. Oke, kalau untuk aroma middle notes-nya yang bisa gue share ke kalian ini tuh dia aromanya kayak semacam aroma bunga violet yang dipadukan dengan aroma ozonic gitu ya. Jadi tapi tetap di sini tuh masih tercium aroma citrusnya yang melekat. Mungkin memang ciri khasnya dari Dolce & Gabbana Light Blue seperti yang lain-lainnya. Dia memang identik banget dengan aroma citrus gitu ya. Nah, kalau untuk ozonic sendiri dia itu kayak semacam bau-bau udara atau bisa dibilang kalau bahasa kita tuh bau kayak bau matahari gitu ya. Tapi di sini tuh memang kalau untuk bau ozonicnya ini dia menandakan ciri khasnya parfum yang aromanya memang seperti ini untuk aroma Dolce & Gabbana gitu ya. Dan rata-rata Dolce & Gabbana Light Blue for Home Intense pun agak seperti ini gitu. Memang agak mirip dengan ini, cuman di sini tuh mungkin ya yang membedakan kalau seri yang Forever ini tuh lebih spesial aja dibandingkan yang pendahulu-pendahulunya. Dan kalau menurut gua memang parfum ini tuh cocok untuk kalian pakai ketika kalian santai, ketika kalian kerja, ketika kalian liburan gitu seperti gua sekarang outfit gua ini kali temanya di pantai. Gua sengaja karena memang parfum ini tuh dia cocok banget ketika kita pakai untuk liburan gitu, apalagi ke pantai karena memang parfum itu agak sedikit-sedikit bau matahari dan agak-agak kayak semacam bau-bau aroma air laut gitu ya. Nah, kalian pasti bingung kan tiba-tiba videonya itu cut ke sini. Kenapa? Karena gua itu akan memberikan hot news gitu ya. Jadi hot news sekaligus ini tuh kebanggaan gua sendiri tentunya karena yang gue bilang gitu ya, LBW itu memang harus berkembang dan alhamdulillah LBW sekarang sudah mengembangkan lini bisnisnya yaitu di LBW Collection. Dan contoh salah satunya yang gue pakai ini gitu, yaitu kaos dan celana dan pria wanita tentunya ada lengkap dan untuk bahannya yang terbaik tentunya.
Oke, silahkan lanjut lagi ke video review ya. Dan gue saranin juga kalian kalau mau snip dulu, takutnya kalian tidak cocok untuk aroma-aroma seperti ini, kalian bisa beli deken terlebih dahulu. Dan tentunya yang seperti selalu gue bilang, kalian boleh beli dekennya itu tetapi yang original gitu, agar kalian mendapatkan aroma sempurna ketika kalian beli full bottle-nya itu tidak kecewa, karena memang kalian tuh sudah punya pembanding gitu. Dan tenang aja, gue bakal buka dekennya dan gue sharing ke kalian untuk parfum Dolce Gabbana Light Blue Forever Eau de Parfum seri terbaru ini gitu bro ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu, kalian boleh beli dekennya nanti di Love by Winnie. Oke, jadi kalau misalkan kita untuk menunggu aroma base note-nya yang bakal gue share ke kalian itu sedikit membutuhkan waktu lumayan lama gitu ya. Jadi agar kita mendapatkan aroma base note-nya yang sempurna gitu. Dan sedikit gue bakal share ke kalian tentang founder si Dolce & Gabbana ini gitu. Jadi memang kalau untuk si Dolce & Gabbana ini atau foundernya Dolce & Gabbana ini memang agak sedikit kontroversial gitu ya kalau gue riset, karena dari segi passion dan segi statementnya ini memang agak bisa dikatakan memang agak nyeleneh gitu si Dolce & Gabbana ini ya. Jadi walaupun si Dolce & Gabbana ini dia selalu kontroversial dari fashionnya maupun dari statementnya, karena dia punya power gitu ya, dia perusahaan besar dan mempunyai pengaruh dalam dunia bisnis gitu, dia itu selalu mendapatkan dukungan dari media-media besar gitu untuk si Dolce & Gabbana ini gitu ya. Walaupun bisnisnya ini banyak yang protes dan banyak yang tidak suka ya, namanya kontroversial yang gue bilang tadi gitu, tapi toh sampai sekarang kan faktanya Dolce & Gabbana ini selalu eksis dan masih eksis sampai sekarang untuk perusahaannya ini gitu. Oke, kalian pasti penasaran kan seperti apa perjalanan karir si Dolce & Gabbana ini dan sejarahnya. Yuk kita langsung bongkar dan bahas tentang fakta tentang Dolce & Gabbana ini gitu ya. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu siapa sih nama panjangnya Dolce & Gabbana ini. Jadi Dolce & Gabbana itu dua orang, Dolce & Gabbana. Yang si Dolce sendiri bernama lengkap yaitu Domenico Dolce dan Gabbana itu bernama lengkap Stefano Gabbana gitu. Mereka ini berpartner untuk mendirikan sebuah bisnis pada tahun 1982 dan mereka itu mendirikan sebuah bisnis konsultan desain gitu. Dan lambat laun mereka akhirnya membuka atau membuat brand sendiri yang berlabel nama keluarganya seperti yang kita kenal sekarang itu, yaitu Dolce & Gabbana gitu. Dan mereka itu mengikuti peragaan busana pertamanya atau perdananya yaitu pada tahun 1985. Jadi memang tidak mudah untuk Dolce & Gabbana pada awal merintis karirnya untuk mendirikan sebuah brand yaitu Dolce & Gabbana sendiri gitu. Dan wajar lah kalau menurut gua, memang kalau mendirikan sebuah bisnis itu harus jatuh bangun dan banyak cobaan-cobaan gitu ya. Dan sama halnya seperti mereka ini gitu, Dolce & Gabbana. Mereka itu sebelumnya biasa-biasa aja gitu pada awal-awalnya. Dan akhirnya mereka pada peragaan keempat mereka baru mendapatkan rekognisi dan terinspirasi dari daerah Domenico Dolce yaitu Sicilia gitu. Dan mereka akhirnya meluncurkan dress yang bernama Sicilia, yaitu mengusung tema dia dress panjang tanpa lengan gitu, dan akhirnya diminati banyak pelanggan. Akhirnya dress mereka itu dilirik oleh seorang jurnalis yang bernama Hal Rubinstein dan dia menjuluki dressnya ini tuh atau gaunnya ini sebagai Sicilian dress. Dan setelah sejak itu dressnya ini tuh menjadi ikonik dan bestseller banget tentunya karena memang di up media gitu kan. Dan akhirnya mereka ini sukses untuk pertama kalinya meluncurkan dress yang bernama Sicilian dress gitu. Mereka akhirnya pada tahun 90-an itu melebarkan sayap bisnisnya. Jadi mereka membuat pakaian pria dan juga parfum gitu. Dan akhirnya mereka itu membuka showroom pertamanya yaitu di Amerika Serikat. Jadi mereka setelah sukses di Amerika membuka showroom pertamanya, akhirnya mereka memutuskan untuk melebarkan sayap ke kancah internasional. Dan mereka pada tahun 1989 mereka itu membuka butik pertamanya di
Tokyo. Dan kini Dolce & Gabbana setelah mereka sukses di bisnis yang pertama, akhirnya mereka memutuskan untuk bisnis di lini lain. Dan mereka sekarang mempunyai yaitu Alta Moda dan Sartoria gitu. Dan mereka juga mempunyai koleksi eksklusif yaitu Haute Couture gitu kan. Dan mereka juga mempunyai baju anak dan kosmetik gitu. Dan salah satu lini bisnis mereka yang pernah populer atau terkenal gitu ya, dia itu adalah D&G. Dimana si D&G ini dia lebih menghadirkan desain yang lebih girly dan harganya yang terjangkau. Yang tidak kalah menariknya, pada Milan Fashion Week mereka ini menghadirkan lini bisnis yang utama yaitu Dolce & Gabbana. Dan yang tidak kalah heboh dan kontroversialnya untuk Dolce & Gabbana ini, si Dominic dan si Stefano ini pada tahun 2011 mereka memutuskan untuk menutup salah satu brandnya yaitu yang bernama brand D&G gitu. Dan sampai sekarang tuh para penggemarnya masih bertanya-tanya kenapa harus ditutup, karena si D&G ini tuh sukses gitu. Kenapa? Apakah mereka mengalami kerugian atau gimana? Dan sampai sekarang pun masih menjadi pertanyaan besar gitu. Kenapa mereka harus menutup itu? Dan gue pribadi, gue juga masih bertanya-tanya kenapa gitu ya, kenapa ditutup gitu kan. Dan gue juga jujur penasaran, apakah gue setelah selesai video ini harus gue telepon gitu kan. Malam ini gue telepon dia, gue tanyain kenapa harus ditutup. Itu nggak mungkin banget sebetulnya. Jadi Dolce & Gabbana itu sekarang lebih dikenal sebagai founder atau pemilik yang kontroversial kalau menurut gua. Mereka itu salah satunya tidak menyetujui teknologi IVF gitu kan, yang memprogramkan bayi tabung. Dan mereka ini tuh kalau menurut gua bisa dikatakan orang yang rasis gitu ya. Si Dolce & Gabbana ini, gua juga nggak ngerti kenapa mereka harus rasis gitu. Dan salah satunya bentuk rasisme yang mereka tunjukkan itu ketika mereka pada acara Spring Summer tahun 2013, mereka itu membuat desain yang merepresentasikan, menunjukkan mereka itu bahwa mereka itu rasis gitu. Dan tidak cukup sampai di situ, mereka itu membuat statement yang bahkan bisa dibilang si Stefano-nya ini dia membuat aksi bully kepada selebritis dunia, dan salah satunya adalah Selena Gomez gitu yang kena bulian si Stefano ini. Dan puncaknya mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu rasis. Mereka juga pernah membuat satu video atau rilisan video untuk fashion show-nya. Nah, si Dolce & Gabbana itu dia dalam isi videonya ini bisa diartikan mereka itu menghina rakyat Tiongkok gitu. Dan mereka ini tuh kalau menurut gua agak sedikit aneh ya, kenapa harus begitu? Karena kan sebetulnya bukan orang Amerika aja yang menggunakan si brand Dolce & Gabbana ini, karena udah menyebar ke seluruh dunia. Harusnya mereka tidak seperti itu. Bahkan akhirnya di DM-nya si Stefano atau direct message si Stefano ini, dia terungkap bahwa dia itu sedang mengutarakan ujaran kebencian gitu. Dan kalau menurut gue itu sesuatu yang sangat ceroboh untuk sebuah brand besar gitu. Dan ini tuh menurut gue menimbulkan kehebohan gitu ya. Dan menurut gue tuh bisa dikatakan kurang layak sebetulnya. Cuman ya itulah mereka gitu. Dan itulah sedikit cerita gue mengenai si Dolce & Gabbana atau foundernya brand Dolce & Gabbana ini. Nah, mungkin udah cukup nih gue cerita tentang si foundernya Dolce & Gabbana ini. Dan sekarang mungkin kalau menurut gue itu udah rasanya udah cukup gue untuk mencium aroma base note-nya untuk parfum ini gitu. Kembali lagi kita ke aroma parfum si Dolce & Gabbana Light Blue Forever Eau de Parfum ini gitu. Nah, untuk aroma base note-nya yang bisa gue share ke kalian yang masih tercium di hidung gue itu, dia aromanya kayak semacam aroma Zava Vetiver Oil dan dibalut dengan aroma white musk. Dan dia itu ada aroma sedikit manis seperti aroma patchouli gitu. Dan tidak lupa ini tuh aromanya dari awal sampai akhir gue harus share ke kalian. Dan gue tidak bisa bohong, ini tuh ada aroma citrus dan bergamotnya gitu. Dan ada sedikit aroma spicy. Mungkin ini tuh aroma spicy untuk menambah kesan maco ya, kalau menurut gue untuk di parfum Dolce & Gabbana Light Blue Forever ini gitu. Dan parfum ini tuh secara general gue bisa simpulkan ke kalian aromanya yaitu citrus, ozonic, aromatik, dan fresh spicy. Dan parfum ini tuh untuk secara longevity gue belum bisa share ke kalian sekarang. Mungkin di next video gue bisa share ke kalian, karena
parfum ini tuh baru banget gue pakai, dan jujur gue juga baru kali ini gue spray untuk di badan gue parfum ini tuh. Parfum ini mungkin gue bisa sedikit kira-kira dan seperti parfum Light Blue yang Eau Intense pendahulunya, karena ini pun dia secara konsentrat yaitu Eau de Parfum gitu. Mungkin biasanya ya itu tuh bisa 6-7 jam di kulit gua untuk yang Dolce Gabbana Light Blue yang pendahulunya yaitu Eau Intense gitu. Kalian itu tidak perlu khawatir memakai parfum ini, karena parfum ini tuh kalau menurut gua worth to buy banget, karena parfum ini tuh tidak seamis parfum yang Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense yang pendahulunya. Ini tuh lebih friendly, lebih nyaman ketika kalian pakai, dan lebih bisa dipakai kemana aja. Dan ini tuh parfum yang menurut gua tuh sangat sempurna dari seri varian Dolce & Gabbana Light Blue dibandingkan yang pendahulunya. Dan di opening, gua itu jujur gua lebih enjoy dengan seri yang ini dibandingkan seri yang lain-lainnya untuk seri Dolce & Gabbana Light Blue ini. Oke, jadi parfum ini tuh untuk price-nya sendiri ini tuh lumayan tinggi kalau menurut gua, tapi kalian tuh bakal puas dengan hasil yang didapatkan dari si parfum ini. Untuk di online shop sendiri kisaran di harga 1.250.000 sampai 1.600.000, karena mungkin parfum ini tuh masih langka banget untuk di pasaran gitu. Dan jujur gua juga sangat enjoy dengan parfum ini, jadi gua harus pakai lagi sekarang untuk so beautiful, aromatic. Oke bro, terima kasih banyak buat kalian yang selalu support channel ini, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang selalu nonton video gue, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang selalu hadir ketika gue launching video, dan mereka itu komen-komen di kolom komentar, dan itu jujur membuat gue tuh sangat bahagia gitu ya, dan itu tuh membuat gue tuh semangat untuk membuat video-video baru gitu. Dan buat kalian tidak perlu khawatir yang mau snip atau mau coba dulu sampel-sampel parfum ini gitu, kalian juga bisa cek link di bawah deskripsi ini, karena gua bakal jual the can di toko Love by Winnie, di Tokopedia maupun di Shopee-nya gitu. Gua bakal jual the can, dan gua mau sharing ke kalian tentang parfum yang si Dolce & Gabbana Light Blue Forever for Homme Eau de Parfum ini gitu ya. Oke, buat kalian yang mau request parfum apa lagi yang harus gua bahas di video berikutnya, kalian bisa komen di kolom komentar, atau kalian juga bisa follow Instagram gua yaitu di @edwin_enrico 16. Kalian juga bisa DM gue langsung di Instagram gue, dan gue insya Allah kalau ada waktu gue bakal bales DM kalian, dan gue juga bakal sharing-sharing dengan kalian. Oke, terima kasih banyak. Spirit Love and Fragrance with Love by Winnie. Thank you.